Joget bersama. Dah, nanti pakai acara tiup lilin. Padahal dalam Islam nggak ada diajarkan itu. Sekarang aja udah mending, lilin bisa ditempah ke toko roti. Ulang tahun ke-17, lilinnya angka 17, nyalakan, tiup. Ulang tahun ke-30, 30 angka lilinnya, nyalakan, tiup. Kalau zaman dulu enggak, ulang tahun ke-17, 17 biji lilinnya ditiup. Ulang tahun ke-40, 40 biji lilin ditiup. Yang ulang tahun pun sesak napas. Yang kasihan yang ulang tahun nenek-nenek 73 tahun. Disediakan lilin 73 biji, nenek suruh niup, lilin nggak mati, akhirnya neneknya yang mati dulu. Kehabisan napas nenek itu. Didik anak-anak kita ketika ulang tahun buat acara khataman. Undang anak yatim, masukkan uang ke amplop. Anak kita yang ulang tahun tuh suruh bagikan ke anak-anak yatim. Jadi hidup kita berkah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ingin Dumai ini berkah. Amin. Cucu nggak tanda, buat apa? Duduk di teras, cucunya gadis lewat, dipanggil cewek. Dalam hati cucunya ninggal aja udah tuh dalam hatinya juga. Tapi 93 masih rajin sholat, ibadahnya terjaga, masih bisa kasih nasihat ke anak cucu. Nah, itu berkah. Saya bertamu ke rumah kawan saya, orang tuanya umur 91. Datang saya jam 9 bu, ngobrol sama anaknya. Nggak lama orang tuanya keluar, wajah basah, tangan basah, 91 tahun, jam 9, sholat duha di musola. Saya tengok jam 9, Masya Allah. Tapi lockdown mak, nggak ada lockdown. Datang kalian, datang anak-anaknya, bawa cucu semua. Si nenek jago masak bu, masak enak dia. Dah siap bikin jus, hidangkan ke depan. Jusnya kurang. Si kakek bilang sama nenek, yang jusnya kurang yang. Si kakek nyaut, sabar ya yang. Cucunya tengok-tengokan, yang satu mau muntah. Lebay kali kakek sama nenek. Cucu yang paling tua dekatinya. Aku salut nengok kakek. Kenapa? Udah tua-tua masih mesra aja. Aku pingin rumah tangga aku kayak kakek. Bagi ilmunya kenapa kek? Lo kenapa kok mesra? Aku tengok kakek manggil nenek Yayang, nenek manggil kakek Yayang. Kau yang bodoh, aku lupa nama nenekmu. Nenekmu pun dah lupa namaku. Kami udah pakat kalau sama-sama lupa manggilnya Yayang. Rupanya modus. Jadi bapak ibu, hidup ini yang kita cari keberkahan. Dipersilakan keluarga menyaksikan untuk yang terakhir kalinya. Disusunlah papan lahat, udah selesai dimasukkan tanah ke dalam rumah kita yang baru. Makin banyak tanah masuk, makin gelap dan pengaplah rumah kita. Kurang padat, orang itu pijak. Kurang rata, mereka ratakan. Ratakannya pun pakai kaki. Dibentuklah gundukan, dipasang di atas patok, tulis dengan indah nama kita di situ sebagai tanda anak cucu ziarah. Selesai orang baca doa, sore hari datang hujan lebat, air menggenang di kubur kita, mayat kita pun terendam air itu. Tak berapa lama hujan berhenti, airnya pun surut. Dalam kondisi tanah yang basah, cacing-cacing lipan keluar mengeroyok jasad kita. Saat itu jangankan melawan azab Allah, melawan cacing pun kita sudah tak mampu. Refleksi tahun baru mengingatkan kita dekat kepada kematian. Ayo persiapkan diri, jangan ditakuti, tapi persiapkan agar wafat kita nanti husnul khotimah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu, man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia bertambah umurnya, bertambah baik amal perbuatannya. Seburuk-buruk manusia bertambah umurnya, semakin buruk pula amal perbuatannya. Bapak Ibu, bukan matinya yang kita takuti, yang kita khawatirkan jalan kematiannya. Karena jalan kematian hanya dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Husnul khotimah 4 ciri kata Ghazali. Pertama, meninggal wajah berseri, enak nengok mukanya. Kadang-kadang ada orang lebih ganteng lagi meninggalnya daripada masih hidup. Gak jarang orang meninggal muka menakutkan, mata mendelik, melotot,
lidah keluar, na'udzubillah. Yang kedua, akhir kalamnya la ilaha illallah. Yang ketiga, orang meninggal husnul khotimah, meninggalnya mudah, nggak menyusahkan orang. Di Langkat baru-baru ini orang sholat ruku rakaat ketiga jadi imam, nggak bergerak lagi, dan anehnya nggak jatuh, jadi imam. Pulang umroh 3 bulan, ruku aja, jamaah lama-lama, pening juga orang tuh ruku aja. Baru tengok-tengokan lama kali wah katanya. Khusyuk, ada orang tuh oh, khusyuk. Cuman udah hampir 10 menit kan nggak betul juga. Akhirnya berdiri disenggol, meninggal. Sedang sholat menghadap Allah, ya Allah. Sementara ada orang mau ninggal dari Selasa sampai 3 kali Selasa nggak ninggal. Mulut datang aja. Panggil orang tua, oh ini banyak kali ilmu, buka asbes, buka seng, buka asbes, buka seng, biar ilmunya keluar. Hujan lupa nutup, basah awak yang meninggal. Sapukan daun kelor, nggak ninggal juga. Daun cimpluan, nggak ninggal juga. Oh lompong, nggak ninggal juga. Janda bolong, sapukan nggak ninggal. Terakhir ninggalnya pakai daun pintu. Kalau itu bukan ninggal lagi, penyet waduh. Sementara ada orang meninggalnya mudah. Dan orang husnul khotimah, setelah dia meninggal banyak kesan baik diceritakan orang tentang dia. Gak dapat kabar kak, kenapa? Wa Ijah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa Ijah mana? Ketua wirid, kapan? Tadi malam. Ya Allah, semalam baru jumpa aku kok bisa meninggal ya, udah ajal lah wak, gimana awak? Sakit apa? Gak ada sakit wak, ketimpa pensil. Ah masa ketimpa pensil ninggal? Pensilnya 1 peti wak, oh meninggal orang 1 peti. Baik kali lah wak Ijah tuh, kok cepet kali kalau orang baik meninggal ya. Ya Allah, udah payah lah kita nyari orang kayak wak Ijah itu. Itu ciri-ciri husnul khotimah. Gak dapat kabar wak, kenapa? Wak Ati ninggal, aman wirid. La ilaha illallah, dia ninggal aman perwiritan, ninggalnya su'ul khotimah. Ayo ingat, semua kita akan heboh semua. Anak lajang sore kilatkan kereta, anak gadis luluran, habis maghrib masing-masing beli petasan, beli trompet. Kakek neneknya pun beli trompet, niup trompet, bukan hanya atas yang niup, bawah pun ikut niup. Pergi ke taman-taman bunga, nunggu jam 00. Pas jam 00 tukar-tukaran bunga, salah petik bunga teh ayam tuh petik. Kadang-kadang gara-gara merayakan tahun baru orang, jam 2 malam baru pulang. Anak gadis